Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SMA Pembangunan Laboratorium UNP yang beranggotakan saya sendiri, Agia Lupita Mufi, dan ada rekan-rekan saya yaitu Desta Wulandari, Gina Zikra Winanda, Lestiana Zafitri, Nur Wahidah, dan Saudin Hamdani. Nah, kali ini kami akan memaparkan mengenai ruang kolaborasi, yaitu pameran program pembelajaran yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan direfleksi. Pada program pameran pembelajaran di SMA Pembangunan Laboratorium UNP, di sini kami akan membahas ada 3 poin penting. Yang poin pertama yaitu adalah latar belakang masalah. Poin yang kedua yaitu analisis masalah berdasarkan teori. Dan poin yang ketiga yaitu lesson study. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Pembangunan Laboratorium UNP, diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang sekiranya menjadi penghambat bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nah, permasalahan pertama adalah guru belum sepenuhnya menerapkan konsep merdeka belajar dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana itu maksudnya? Di sini guru masih menerapkan teacher-centered learning sehingga menyebabkan peserta didik pasif dan hanya menjadi sebagai penerima informasi, bukan sebagai subjek yang sedang belajar. Pada permasalahan yang kedua, guru masih cenderung menggunakan metode ceramah karena pada saat pembelajaran guru masih menggunakan media pembelajaran yang sangat minim dan kurang inovatif. Pada permasalahan terakhir yang ditemui dalam proses pembelajaran adalah guru masih belum memperhatikan keberagaman peserta didik, di mana dalam saat proses pembelajaran peserta didik masih disamaratakan kemampuan dan pemahaman awalnya terhadap materi yang akan dipelajari pada saat itu. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu analisis masalah berdasarkan teori. Dari ketiga permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, kami menggunakan beberapa teori dalam menganalisis masalah tersebut. Teori yang pertama yaitu teori yang diusulkan oleh Teguh Prasetyo pada tahun 2021. Beliau menyebutkan bahwa proses pembelajaran yang berpusat pada guru itu cenderung membuat peserta didik menjadi lebih individualistis dan membuat mereka lebih berkompetitif. Nah, maksudnya di sini karena pada saat proses pembelajaran yang menerapkan teacher-centered learning, peserta didik itu memiliki sangat sedikit sekali kesempatan untuk mereka menyampaikan pendapatnya, untuk mereka berpikir kritis dan berinteraksi di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahidah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis masalah berdasarkan teori yang kedua, yaitu teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Vygotsky. Pada teori ini dipaparkan bahwa guru harus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengacu pada teori belajar konstruktivisme. Nah, teori belajar konstruktivisme sendiri menjelaskan bahwa setiap orang membangun pemahaman mereka sendiri dan pengetahuan tentang dunia melalui pengalaman dan merefleksikan pengalaman tersebut. Nah, dalam hal ini juga tertuang dalam jurnal yang ditulis oleh Purnamika 2016. Baiklah, untuk analisis masalah berdasarkan teori yang ketiga, yaitu teori yang dikemukakan oleh Lassmann di 2019. Di sini Lassmann memaparkan bahwa untuk menganalisis masalah yang ketiga itu dapat dilakukan melalui penerapan model teaching at the right level. Nah, di sini dipaparkan bahwa peserta didik dikelompokkan berdasarkan level kemampuannya, bukan tingkat kelasnya seperti pembelajaran konvensional. Nah, artinya dengan penerapan metode belajar ataupun model belajar teaching at the right level ini, peserta didik bisa benar-benar belajar ataupun mempelajari materi sesuai dengan level kemampuannya sendiri.
untuk menganalisis masalah berdasarkan teori untuk masalah yang ketiga. Nah, teori selanjutnya yaitu pentingnya identifikasi karakteristik peserta didik dalam pembelajaran berdasarkan landasan yuridis dan teoritis. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa pengembangan pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama yaitu tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, serta kepentingan peserta didik. Artinya, untuk Standar Nasional Pendidikan di sini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tadi bahwa pengembangan pembelajaran memang harus memperhatikan bakat, minat, kebutuhan, serta kepentingan peserta didik. Baiklah, untuk analisis masalah berdasarkan teori yang ketiga, di sini dipaparkan oleh Hanifah, Hani, dan kawan-kawan 2020. Di sini dipaparkan bahwa secara teoritis peserta didik berbeda dalam banyak hal yang meliputi perbedaan fitrah individual, kemudian perbedaan latar belakang keluarga, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Artinya, tiap-tiap peserta didik memiliki perbedaan di banyak aspek yang harus diperhatikan oleh pendidik itu sendiri, baik itu aspek latar belakang keluarganya, sosial, budaya, bahkan ekonomi dan lingkungan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tentang hasil tes diagnostik, yang dimana ini adalah merupakan tahap awal sebelum kita merancang atau membuat bagaimana cara penerapan kita dalam proses pembelajaran, yang dimana hasil tes diagnostik tersebut atau tes diagnostik tersebut itu berfungsi untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik sebelum kita merancang modul ajar, yang dimana di tahap tes diagnostik ini itu ada berbagai macam tingkat kesiapan belajar, yaitu ada tingkat level, low, ada middle, dan high. Dan pada hasil yang telah didapatkan di sekolah SMA Pembangunan Laboratorium UNP telah didapatkan bahwa level low memiliki persentase 48,48%. Dan pada tingkat kesiapan belajar yang high yaitu hanya memiliki persentase 15,15%. Nah, berdasarkan hasil tes diagnostik yang telah didapatkan sebelumnya, barulah kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan lesson study atau bisa dibilang plan, do, dan see. Plan itu merancang, do itu menerapkan, dan see itu melakukan refleksi atau mengevaluasi setelah proses pembelajaran. Nah, untuk pada tahap lesson study ini, yaitu merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah dengan melibatkan sekelompok guru dalam merancang modul ajarkah, bagaimana cara kita menggunakan media pembelajaran, dan bagaimana cara kita untuk membuat lembaga kerja peserta didik atau LKPD. Setelah kita melakukan plan atau cara membuat tahap-tahap di dalam modul ajar dan media pembelajaran apa yang akan kita lakukan, barulah kita bisa melakukan do atau menerapkan hasil diskusi dengan sekelompok guru tersebut di saat proses pembelajaran. Atau do, kita di saat itu menerapkan semua sesuai dengan urutan rentetan yang ada di modul ajar, dan bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada saat do atau menerapkan. Karena setelah kita merancang plan berdasarkan hasil tes diagnostik tadi, kita telah mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dan kita bisa melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita baru masuk ke tahap yang terakhir dalam lesson study, yaitu C, yaitu merefleksikan atau mengevaluasi pembelajaran kita selama proses pembelajaran dalam kelas. Selanjutnya adalah pemaparan lebih lanjut tentang pelaksanaan atau pengimplementasian
lesson study di SMA Pembangunan Laboratorium UNP, khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris. Seperti yang terlihat di slide, di sini mahasiswa bersama dosen pembimbing lapangan dan guru pamong berkolaborasi untuk merancang modul ajar. Modul ajar ini berupa proses kegiatan pembelajaran, bahan ajar, materi ajar, LKPD, serta penilaian yang akan diberikan kepada peserta didik. Dengan harapan apa yang direncanakan ini sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Di mana pada tahap ini pendekatan pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah melalui pendekatan GBA atau Genre Based Approach, di mana menurut kurikulum Merdeka, GBA atau Genre Based Approach ini adalah pendekatan pembelajaran yang difokuskan pada teks melalui berbagai model seperti lisan, tulisan, audio, video, visual, dan lainnya. Dengan pembelajaran melalui pendekatan GBA ini, dengan konsep Merdeka Belajar, diharapkan peserta didik dapat menganalisis, menyimpulkan makna, dan mengevaluasi fungsi sosial, struktur teks, serta unsur kebahasaan dari teks eksplanasi. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pendekatan GBA atau Genre Based Approach ini memiliki 4 tahapan yang harus dilalui oleh peserta didik. Yang pertama yaitu BKOF atau Building Knowledge of the Field, di mana pada kegiatan ini guru membangun latar pengetahuan peserta didik tentang teks eksplanasi melalui foto yang disertai dengan pertanyaan pemantik dan video tentang proses terjadinya fenomena alam. Yang kedua yaitu MOT atau Modeling of the Text, di mana pada kegiatan ini guru memperkenalkan kepada peserta didik tentang teks eksplanasi melalui teks tulis yang diambil dari video yang diputar pada kegiatan sebelumnya. Yang ketiga yaitu JCOT atau Joint Construction of the Text, di mana pada kegiatan ini, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok diskusi. Kelompok ini didapatkan atau dibagi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang datanya didapatkan dari hasil diagnostik tes yang dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Dari hasil tersebut, maka diperoleh peserta didik dengan kesiapan belajar yang rendah akan mendapatkan kertas berwarna kuning. Sementara peserta didik dengan kesiapan belajar yang menengah akan mendapatkan kertas berwarna hijau. Sementara peserta didik dengan kesiapan belajar yang tinggi atau baik akan mendapatkan kertas berwarna biru. Artinya adalah semua peserta didik mendapatkan topik bacaan yang sama, namun isi bacaan yang mereka dapatkan itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda sesuai dengan level kesiapan belajar peserta didik itu sendiri. Dalam hal ini, mahasiswa telah mencoba untuk mengaplikasikan proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana kelompok dengan kesiapan belajar yang rendah akan mendapatkan intensitas belajar atau bimbingan yang cukup banyak dengan gurunya. Selanjutnya, peserta didik dengan kesiapan belajar menengah diberi kesempatan untuk memecahkan masalah bersama kelompoknya. Dan terakhir, peserta didik dengan tingkat kesiapan belajar yang tinggi atau baik, maka akan diberi kesempatan untuk memecahkan masalah secara mandiri.
Yang terakhir yaitu ICOT atau Independent Construction of the Text, di mana pada kegiatan ini peserta didik akan menyelesaikan tugasnya secara mandiri yang didasarkan pada kesiapan belajar peserta didik itu sendiri. Tahap selanjutnya adalah C atau refleksi, di mana guru pamong, dosen pembimbing lapangan, guru model, dan observer berkumpul dalam satu ruangan lalu membahas masalah yang ditemukan selama pembelajaran berlangsung dan mencari akar permasalahan dari pembelajaran tersebut dan mencari alternatif solusi untuk merancang pembelajaran berikutnya. Berdasarkan analisis permasalahan yang ditemui di SMA Pembangunan Laboratorium sesuai dengan diskusi kelompok kami mengenai hasil evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran, di mana LKPD perlu disebarkan atau perlu diberikan kepada seluruh peserta didik. Nah, di sini setiap peserta didik membangun pemahaman mereka sendiri dan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan merefleksikan pengalaman peserta didik itu sendiri. Nah, di sini berdasarkan kegiatan evaluasi yang telah dilakukan, peserta didik lebih bertanggung jawab jika setiap peserta didik memperoleh LKPD mereka sendiri sehingga tidak tergantung kepada satu anggota kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Nah, kemudian memperhatikan jumlah anggota dalam kelompok. Sebaiknya banyak anggota kelompok diskusi itu tidak lebih dari 4 orang. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya peserta didik yang pasif. Nah, selain itu tidak bekerja dalam kelompok atau justru mengganggu temannya yang lain. Jika anggota kelompok dibagi sesuai dengan porsinya, dengan begitu terciptalah kolaborasi yang sempurna antar sesama peserta didik dan juga tidak ada peserta didik yang pasif atau bahkan tidak bekerja dalam kelompok. Baik, adapun hasil evaluasi dan refleksi pada pembelajaran berikutnya adalah tentang manajemen waktu. Kesepakatan waktu dalam kegiatan diskusi untuk menyelesaikan LKPD perlu dibuat antara guru dan peserta didik agar manajemen waktu pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam manajemen waktu, kesepakatan tentang batas waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan tugas dapat membantu memastikan bahwa peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan memberikan kesempatan bagi guru untuk mengevaluasi kemajuan peserta didik. Selain itu, kesepakatan waktu juga dapat membantu memastikan bahwa kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan menentukan batas waktu yang jelas, peserta didik dapat lebih terfokus dalam menyelesaikan tugas mereka dan tidak membuang-buang waktu dengan aktivitas yang tidak relevan. Namun, ketika membuat kesepakatan waktu, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Sebaliknya, kesepakatan waktu yang dibuat harus realistis dan sesuai dengan tingkat kesulitan tugas yang diberikan. Hal ini akan membantu memastikan peserta didik merasa terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian, hasil evaluasi dan refleksi pada pembelajaran yang berikutnya adalah tentang memanfaatkan media yang tersedia. Nah, media yang tersedia seperti PowerPoint, WordWall, video YouTube, audio dapat membantu meningkatkan perhatian peserta didik dan menjadikan pembelajaran lebih efektif. Karena manfaat dari pemanfaatan media ajar dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik. Media ajar dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan cara yang lebih menarik dan interaktif, sehingga
peserta didik menjadi lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Kemudian, memudahkan pemahaman konsep. Penggunaan media ajar dapat membantu peserta didik memahami konsep yang sulit atau abstrak dengan cara yang lebih visual dan mudah dipahami. Nah, seterusnya, meningkatkan daya ingat. Peserta didik akan lebih mudah mengingat materi yang dipresentasikan melalui media ajar karena media tersebut dapat memperkuat asosiasi antara konsep dan gambaran visual. Nah, selanjutnya, meningkatkan kreativitas. Penggunaan media ajar dapat memicu kreativitas peserta didik dalam mencari solusi atau ide baru, karena media ajar tersebut dapat memberikan berbagai macam ide dan inspirasi. Memperkaya pengalaman pembelajaran. Nah, pada tahap ini, pemanfaatan media ajar dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga mereka lebih bersemangat dalam belajar. Namun, ada satu catatan bagi kita sebagai pendidik bahwa kita juga perlu memilih media ajar yang tepat dan memperhatikan aspek-aspek kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kemudahan penggunaan, dan keamanan konten yang disajikan. Selain itu, kita juga perlu memastikan bahwa pemanfaatan media ajar tidak menjadi satu-satunya cara untuk mengajar, melainkan menjadi alat bantu yang mendukung proses pembelajaran yang lebih luas dan holistik atau menyeluruh. Nah, terima kasih telah menonton pameran program pembelajaran ini dan memberikan perhatian penuh selama presentasi berlangsung. Kami berharap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru untuk kita semua. Dalam video ini, kami juga telah membahas secara detail program pembelajaran yang telah kami lakukan di SMA Pembangunan Laboratorium UNP dan menjelaskan berbagai latar belakang masalah beserta analisis masalah-masalah yang dijelaskan berdasarkan teori, hasil program pembelajaran, lesson study, serta hasil evaluasi dan refleksi pada pembelajaran. Terima kasih juga kepada Mem Dr. Yuli Tiarina MPD selaku Koordinator PPG Prajabatan Bidang Studi Bahasa Inggris sekaligus pengampu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang telah mendukung kami dalam penyelenggaraan pameran program pembelajaran ini. Jika ada yang ingin bertanya dan ingin berdiskusi lebih lanjut tentang pameran program pembelajaran ini, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan senang untuk membantu dan berdiskusi. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video atau kesempatan lainnya. Tetap semangat dan selalu belajar. Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.